Halo Halo Sobat Sobat Kata, Kata. ketemu lagi sama kita nih di podcast Berawal dari Kata. Karena sebuah kisah. Berawal dari kata. Oke, jadi perkenalkan dulu ya teman-teman ya. Sobat Kata, kita nih host baru di sini. Mohon Eh, bantuannya. Perkenalkan dulu, nama aku Malvin. Ya, aku Yurika. Jadi kita berdua yang bakal jalan podcast hari ini. Kita bakal pandu podcast hari ini. Nah, hari ini kita bakal bahas topik yang menarik. Kita bakal bahas topik yang selalu anak muda nanti-nanti. Oh. Ini kita bahas soal relationship. Iya, soal relationship. Pasti Kita hot akan kan semuanya pasti hot, pengen. semua anak tuh suka gitu kalau bahas soal relationship. Ini juga kita akan bahas soal kesetiaan, jadi menarik sekali. Nah, yang kita bakal ngobrol sama seorang narasumber, dan ini bukan kaleng-kaleng karena saya dengar-dengar profilnya udah menikah cukup lama, jadi kita bisa belajar dari yang sudah pengalamannya banyak nih. Menikahnya bahkan lebih tua daripada kita. Dengar-dengar umur pernikahan itu dibanding umur kita tuh Iya. wah lebih Wah, tinggi mereka. udah lebih tinggi. Udah lebih jago lagi. Jadi kita langsung perkenalkan aja ya. Kita sambut Koleo dan Cili ya. Yeay. Halo. Halo Ko Cici. Halo. Gimana kabar? Halo. Baik. Sehat-sehat ya. Saya bisa Sehat. lihat dari senyum-senyumnya ya. Aduh, mereka sekali nih. Iya. Semoga sehat. Ini ada Ko Cici, boleh gak sebelum kita mulai tanya-tanya, kita kan sebenarnya kita berdua punya penasaran yang banyak lah sama Koko Cici. Nah, tapi perkenalkan diri dulu boleh gak ke Sobat Kata? Koko Cici ini siapa sih gitu? Dari kokunya dulu. Dari deh. Koko dulu deh. Oke dulu. nama Oke. nama kita mungkin kan udah tahu ya, karena kan kita pastinya udah mengulik-ngulik ya. Tapi kan buat Sobat Kata mungkin ada yang belum tahu, boleh perkenalkan namanya Oke, dulu kok. Nama lengkap saya sih sebenarnya Leonard Setiawan, ada R-nya. Itu R tuh nama keluarga. Oh. Tapi rata-rata orang manggilnya kan Leo. Tapi saya baru juga sadar ternyata di Gereja Kristus Ketapang nama Leo banyak sekali ya. Oh, Iya. terkenal ya. Akhirnya kemarin saya tambahin nama saya pakai N dah belakangnya. Jadi sekarang namanya jadi Leon. Oh gitu. Beda Biar dari beda yang ya. lain jadinya. Boleh. Iya, kebenaran ya saya jadi jemaat Ketapang juga cukup lama ya. Ya biasa ikut istri. Tadinya saya jemaat dari GKI Perniagaan. Cuman kita menikah di sana langsung melakukan pelayanan semua di Ketapang. Begitu. Halo Cici. Ya. Boleh perkenalkan diri Cici? Ya, nama saya Natalia, semua panggil saya Cilia. Walaupun udah istilahnya saya udah punya cucu keponakan, tetap Cilia. Iya dong, selalu celia. Iya. Abadi ya Cilianya itu. Saya alumni Ketapang juga. Kemudian sekarang kegiatan saya sekarang masih mengajar di SMA Kristen Ketapang 1 Jakarta. Jadi Cici adalah pengajar. Kalau Iya. Koko boleh tahu? Saya cuma Kesibukannya. karyawan. Karyawan biasa. Karena ini biasanya kayak gini-gini nih, merendah untuk meroket. Oke, nah ini kita udah kenal lah minimal ya. Jadi Cilia dan Koleo ya, karena pasangan Cici adalah Koko. Leon. Oh Koleon teman-teman semua Koleon. Oke, Sobat Emang Kata. ada ya jadi. Ya udah Leo aja, kenapa? Ya, nggak apa-apa. Mungkin lewat video ini nanti jadi terkenal nama Koleon kan. Nah, gini, seperti podcast kita ya, setiap cerita berawal dari kata. Ya, pasti juga cerita perjalanan pernikahannya Cici dan Koko juga berawal dari ketemu, ketemu dulu. Nah, boleh cerita nggak awal-awal tuh gimana bisa ketemu, gimana bisa ketemu dulu deh. Jadi kita tahu gitu. Mungkin mengingat kapan ketemunya atau gimana ceritanya? Ketemu 38 tahun yang lalu. Wah, ingat precise kawan-kawan. Sahabat Iya. Kata, 38 tahun. 1982 27 juta. 27 Juni. 20 tanggalnya yang ingat, gue luar biasa. Iya, dia datang ke rumah dengan sahabatnya, kenalan. Setelah itu gimana ya? Pokoknya jalan aja begitu gitu aja ya. jalannya. Oh, Tiba-tiba dia Tiba-tiba bisa jalan. dia datang berdua, nanti toto dia datang sendiri. Ntar ya gitu, waktu itu kita belum ada handphone loh. Oh, Teleponnya Belum, pakai telepon umum masih ya. telepon umum yang masukin koin. Iya. Dia penasaran, dia pikir wah Lia ini udah punya pacar apa belum sih gitu. Dia penasaran gitu loh waktu itu ya. Telepon ya malam-malam ya. Telepon waktu itu. malam-malam ya. Benar. Oh, terus saya Telepon waktu itu, nanya oh. gimana.
Lagi itu juga pas lagi masalah lagi rame-ramenya Piala Dunia kalau nggak salah Iya. bola. Oh Mm-mm. gitu. Makanya itu, wah sering ngomong siapa pegang siapa nih, pegang klub mana nih, pegang Iya. klub mana. Ya. Kebetulan lagi demen aja nonton bola waktu itu. Iya, lah kita kan favorit, saya favorit Perancis nih kayaknya menang. Favoritnya Itali. Ketemu di final. Oh, weh, Di final, iya di final. Iya. Ya udah dong, Perancis pasti menang. Italia pasti menang katanya. Oke, kita kalau misalnya kalah, kamu traktir makan bakmi. Oh, yang kalah traktir yang menang. Iya, traktir Oh, menang. Ternyata benar saya kalah. Terus dari final itulah yang membuat hubungannya jadi makin lebih dekat, romantis gitu. iya. Memulai hubungan romantisnya dari situ. Nah. Terima kasih Piala Dunia. Saya juga nonton Piala Dunia habis ini. Oh gitu. Wah, menarik sekali ya. Terus bahkan Cici sama Koko sampai benar-benar inget kapan dan berarti masih ngena banget lah ya di memori lah ya soal pas pertama kali ketemu. Iya. Kan tadi kan Cilia udah bilang ya Koleo datang kan ya terus Koleo tuh pertamanya datang kenapa sih? Ya. Sebenarnya datang tuh karena diajak temen. Kita main yuk ke rumahnya Lia, adiknya kan Lisa. Tiba-tiba soalnya saya kan rumah di Tanjung Duren dulu. Nah teman saya nih bawa motor, nah terus mau ngapain? Kita ke sono yuk, kata jaga rumahnya dia. Ngapain udah malam, saya bilang gitu kan. Udah nggak apa-apa, lu begitu juga nggak apa-apa kok. Ya udah akhirnya saya santai kan lah gitu. Cuman pakai jin doang, pakai sendal jepit yang dari kulit. Ya udah tinggal karena dia bawa motor kan tinggal naik aja. Datang sampai ke rumahnya. Sampai di rumahnya tiba-tiba ada kan, cuman saya nggak dikenalin, kan saya nggak kenal. Nggak dikenalin. Makanya ya udah. Teman-teman kita temennya lagi ya. Udah saya disuruh duduk ya duduk aja. Terus kok temannya nggak dikenalin nih? Ya udah baru saya kenalin diri dong. Oh gitu. Nah itu dari situ terus biasa ada bahas-bahas tuh. Senangnya apa, senang baca apa gitu kan. Oh, cari Ya udah. kesamaan lah ya. Nah terus Oke. lah ngobrol-ngobrol akhirnya terus. Dulu kan masih ada yang namanya British Council kan. Ya. Nah itu dia minta mas, tolong dong hari apa ya, hari Sabtu temenin dong mau mulangin buku ke sono. Dia bilang, saya juga belum pernah ke British Council kayak apa ya, ya udah ikut aja gitu. Sebenarnya romantis ya kayak pacaran-pacarannya di drama-drama Korea pergi ke Enggak ngomong-ngomong kamu jadi pacar saya ya, enggak. Oh itu nggak ada kata-kata itu tuh. Enggak ada ngomong Nggak gitu. ada, nggak pernah, nggak nembak-nembak. Nggak Kita kayak udah zaman saling ngerti kalau aja. zaman sekarang kan kayak mesti Iya, gitu. zaman sekarang kayaknya mesti nembak gitu ya. Iya. Masa baru jadi kaget juga. Nggak Waduh, juga lah. kalau zaman dulu mesti begitu, malah bisa saya. Enggak ya. Oh jadi pokoknya udah dari kenalan itu terus akhirnya kejadian Piala Dunia itu akhirnya makin lama Terus makin lah. sering ketemu Sering deket ketemu, mau gitu dekat, ya. iya. Nggak pakai terms yang namanya kayak pacaran gitu tapi maksudnya saling kenal lebih dalam lagi lah ya. Dan memang udah saling berkomitmen gitu ya. Iya. Pokoknya sih ini pacarannya, boleh tau gak pacaran berapa lama? Dan kalau sekarang udah menikah udah berapa lama juga? Kita pacaran istilahnya 5 tahun ya. 5 tahunan lah. 5 tahun, sekarang menikah tahun ini 33 tahun. 33 tahun sama 5 tahun, 38 tahun. 38 tahun. 38 tahun. Kenal. Tapi rasanya kayak mau kemarin ya. Iya. Wah, ya ampun. Apalagi kita, Vin. ini yang namanya kalau ketemu orang yang tepat begitu. Oh iya. Makanya kadang-kadang waktu cepet amat ya. Iya, Kita nggak kayaknya berasa, baru betul. gendong-gendong bayi Yoses gitu ya. Bayi Bram. Kok Iya, dulu masih mereka pada udah kecil. gede-gede gitu ya? Sekarang nggak bisa digendong. Udah boro-boro ya. Enggak ngerasa loh, enggak nggak berasa. terasa ya? Karena mungkin kita enjoy kali ya. Memang Kita kalau menikmati berarti memang aja. kalau kita menemukan pasangan yang tepat, bisa enjoy perjalanan bersama, waktu benar-benar gak bakal berasa sampai 33 tahun aja kayak baru kemarin gitu. Iya, kayak baru Iya, kemarin, oke, nggak berasa. baru kemarin Luar gitu. biasa loh. Saya ingat dulu, saya nikah dulu sederhana banget gitu ya. Yang jadi panitia tuh murid-murid. Murid-murid saya. Iya, mereka Dan sekarang masih punya relawan grup dengan jadinya. murid-murid itu, saya dengan murid-murid itu. Wow, gila relationship-nya panjang sekali ya udah ya. Mereka Story-nya bikin reuni waktu kapan, terus mereka bikin grup, terus mereka ingat oh ya kita dulu bantuin mereka panggil mes waktu itu mes kita mereka sampai bantu cuci piringnya segala panitia tuh karena dia panitia bagian
makanan waktu itu. Hmm. Seru aja gitu. Kalau sekarang udah pakai IO semuanya. Sekarang Iya, dulu belum ada IO gitu. Dulu WO-nya manual buatnya ya, ajakin satu-satu. Mereka juga nggak merasa bahwa jadi IO, mereka ya turun tangan sendiri aja. Bantu Oh aja iya gitu. bro, langsung aja gitu, nggak perlu disuruh lagi. Mereka pakai seragam sendiri. Jadi yang koordinir kepala sekolah waktu itu. Ayo, Miss mau nikah kamu nih, ini sini jadi panitia ya, gitu. Menarik sekali, jadi lebih ini ya Seru deh. orang-orang kenal Intimate banget semua sih mestinya gitu. ya. Saya ingat, saya termasuk orang yang kalau ada momen apa tuh saya pasti ingat, gitu loh. Saya boleh nanya nggak? tipe orang yang kalau ada momen itu saya pasti ingat. Kayak misalnya anak saya dibaptis tanggal berapa, saya ingat itu. Misalnya Bram tuh 6 November 88 gitu. Yos berapa gitu. Kayak misalnya ada momen apa yang begitu itu saya pasti ingat tanggal dan sebagainya. Oke, ini kan lagi cerita. Ini aku mau gali-gali sedikit soal momen-momen ini lah ya. Mau tanya dong sama Koko Cici, dari pas pacaran sampai akhirnya memutuskan menikah, pasti kan ada perbedaan yang cukup besar gitu ya. Hubungan pacaran sama hubungan pernikahan. Apa sih yang Koko Cici ini paling ngerasain bedanya gitu? Bedanya ya itu. Saya orang yang detail. Saya orang Bedanya tipe dia. orang detail, dia kan orangnya istilahnya kalau kayak kita ya Jadi seleboran lah gitu. Seleboran lah gitu. Saya emang nggak pernah detail. Yang penting jadilah ya. Cuman Tapi kalau gara-gara sama-sama detail belum tentu jadi kali ya. ya nggak tahu juga ya. Betul. Makanya saya kadang-kadang kalau pas istri saya pas ulang tahun atau apa, saya nggak pernah ngomong-ngomong. Pokoknya tiba-tiba apa namanya aja, tiba-tiba kasih aja misalnya hadiah apa, ada aja yang penting ya. surprise aja. Cuman ya salahnya kadang-kadang istrinya nggak setuju. Dia seneng orangnya detail karena maunya pakai apa namanya planning. Dia orangnya senang surprise saya. Tiba-tiba Iya. gini, misalnya contoh ya. Misalnya saya waktu itu kita nikah tahun 96 ya. Ya. Pernikahan 8 tahun waktu itu. Bilang mau pulang jam berapa? Jam 12 kali ya, langsung pulang aja deh. Anak-anak juga udah di rumah gitu ya. Ya udah ntar aku jemput gitu. Cuman diajak ke puncak pas, makan terus pergi ke Bandung terus balik lagi. Terus saya bilang, aduh Buang waktu katanya. dia senang sekali di awal-awal pernikahan kami tuh senang sekali dengan surprise dan itu bukan buat saya menjadi suka gitu loh. Itu saya tipe orang yang abis ini apa ada planningnya gitu. Kalau dia ya ada ide ini ya jalan gitu loh. Tipe-tipe agak nyeni gitu loh, seniman gitu loh gitu. Jiwanya seniman. Kayak gitu. Tapi lama-lama akhirnya saya dia kan melakukan itu untuk menyenangkan saya, why not gitu. Saya harusnya mengerti. Dan Sama gitu. Saya juga akhirnya ngerem juga gitu. Waduh dia nggak suka ini, jadi saya mesti ngerem juga. Kayaknya dia suka planning. Sebelum ini tanya dulu ini mau nggak, ini gitu. Jadi akhirnya mungkin di situ kita jadi saling belajar. Belajar nggak bisa sesuka kita karena kita udah punya pasangan, jadi ya mesti bareng-bareng jadi tahu. Tapi itu baik sekali loh, berarti pesan buat kita semua ya. Yang penting belajar ya, mau segimanapun bedanya. Ternyata pas kita sama-sama emang mau belajar buat kenal satu sama yang lain, emang mau bersama satu sama yang lain. Akhirnya 33 tahun bersama sampai saat ini. Jadi memang pernikahan itu kuncinya, pernikahan itu bukan kita udah mengenal orang ini akhirnya kita menikah dan begitu selamanya, tapi justru setelah menikah banyak lagi pelajarannya ya. Justru pas menikah itu banyak belajar gitu sih, belajar. Cuman satu, kita yang harusnya komit aja. Yang penting kita komit, jadi belajar terus di situ. Dan sama satu lagi, rela berkorban. Kita mesti berkorban juga untuk pasangan kita. Mau nggak mau gitu, supaya bisa terus. Sip kalau gitu. Nah, sekarang di sini maaf buat Cilia tapi kita ada surprise ya. Setelah tahu Cilia tidak suka surprise, saya jadi deg-degan nih ngasih surprise-nya. nggak apa-apa Iya, sih. tapi kalian pasti suka kan? Kita punya surprise nih ya. Saya juga sekarang udah menahan surprise justru. Ya, kita punya surprise di sini. Jadi boleh. Wih. Ini Guys. ya. Oh ini surprise-nya. Ini surprise box dari kita. Nah. Boleh Cici dan Koko diambil barengan, terus dilihat apa di Dibuka, dalamnya. dibuka. Apa tuh?
Ayo, kan namanya surprise sih, gak boleh kasih tahu aku. Dulu aja ini apa. Surprise. Terus Ya, dilihatnya terus apa? Cici lihat. Di dalamnya Boleh dikeluarin ada apa? barangnya. Boleh Ini kartu. dikeluarin. This is a card. Iya. Apa tuh? Nah, itu ada gambar ya, Ci? Ini Lu gambarnya aja. lihat gambar ya? Iya, lihat gambarnya. Oh, makanya bilang kok nggak bisa dibuka gitu loh. Nggak Soalnya ada siapa-apa soalnya di bisa dalamnya. dibuka Cuma sedikit. ini aja ada. Iya, cuma itu Itu, nama. nah itu kira-kira Kira-kira, Ci, pas Cici sama Koko lihat gambar itu, apa yang terbayang di pikirannya Cici sama Koko? Bentar, saya lihat pakai Ini kacamata es dulu. krim ya. Oh iya, nggak kelihatan. Itu, iya. Oh, ini ingatnya kita Ragusa ya. Iya. Oh, ini Ragusa betul. Iya, sebenarnya. Ragusa. Kita sudah berkali-kali ke sini. Ada apa dengan Ragusa? Oh ya bener loh. Iya tuh Kok Ragusa. bisa sama ya? Iya, masih bang Ragusa, sampai sekarang belum berubah kok. Ada apa sih Koko dengan Ragusa? Ada apa dengan itu? Favorit kita di situ biasanya Tutti Frutti, Iya. Casata, da Italiana. Oh, ada menunya ya? Ada. Soalnya ini restoran dari kecil. Saya dengan keluarga, dengan papi mami saya seneng kesini. Jadi waktu kita istilahnya jadian dengan Leo, Jalan ke situ ya juga. jadi saya bilang tempatnya enak loh. Di situ memang ada apa istilahnya, ada pengamen-pengamen begitu. Tapi pengamennya itu suaranya bagus loh, saya bilang. Iya, ada yang bagus banget. Bisa dia nyanyi lagu Beatles macam-macam, diminta sama dia tuh bisa gitu loh. Dia kan penggemar Beatles gitu ya, request Beatles dia bisa. Kok bisa ya? Soalnya saya sering gitu kalau misalnya ada pengamen datang ya kita request dong minta lagu ini bisa nggak gitu. Cuman ada pernah lagi itu di Tanggui. Tahu nggak Tanggui? Restoran Tanggui. Enggak. Yang di Menteng. Oh iya, nggak apa-apa. Dikasih tahu aja kalau didengar, nggak apa-apa. Kita minta request lagu. Tolong dong nyanyiin ini lagu. Lagunya Whispering Hope. Ya nggak Kita bisa. tunggu-tunggu nggak ada nyanyi datang penyanyi datang itu. "Pak, lagunya kayak apa ya katanya. Ya nggak bisa. Masa nggak bisa lagu? Kasih tahu ini baru dia tuh. Karena- Oh kayak gitu. Iya karena dia terbiasa kita kesini sering mau lagu rohani ada, mau lagu Beatles Ya ada. kalau di Ragusa ada tuh. Terakhir saya makan es krim dengan Yoses pun ada yang masih ada. Mungkin generasi berikutnya kali ya. Saya juga nggak tahu. Jadi mungkin Ngamennya mereka punya successor pengamennya oke gitu loh. Nyanyinya lagu Elvis kemarin tuh. Lumayan. Yoses lagu Elvis ini nih, Willingly atau apalah gitu ya. Berarti sampai sekarang pun masih sering Masih kesana? ada, masih ada. Dia Cuman juga masih sering ke sana. sekarang udah nggak terlalu. Kalau misalnya udah nggak terlalu sering udah. Udah, Karena sekarang udah kan tahu lihat situasi kayak lagi begitu. ini. nggak enak. Lagi juga tempatnya udah terlalu crowded ya. Nah, kalau dulu masih oke nih yang begini. Kalau dulu sih. Sekarang kan udah ada Häagen-Dazs, udah ada Baskin Robbins, Rame udah lah ya. tergusur. Nah, Option es krimnya tambah banyak. optionnya Udah banyak dulu kan kita nggak ada option. Oh, Itu kan makanya 80-an. Oke. Tapi open house es krim saya sampai sekarang masih nyari itu Veneta. ini yang sempat viral ya. Es krim yang sempat viral yang saya juga nggak dapet kok. Nggak dapat ya? Juga belum Susah dapat. memang. Susah itu juga tuh nyari. Ya, tapi minggu lalu Bram bawa pulang satu loh, Wah. habis tugas dia dari Sempet mana dia gitu, bawa. sempet dia dapat akhirnya. Jadi perjalanan cintanya Koko Cici ini penuh dengan es krim juga ya. Manis sekali ya. Banyak Wah. manis-manisnya ya. Manis ya. Harus manis. Harus Harus manis lah. Manis ya. Nah, Koko Cici, tadi kita barusan ngomong yang manis-manis, ngomong es krim. Nah, kita juga dari tim ada sesuatu yang manis-manis yang pengen kita coba sama-sama. Aku juga jujur belum pernah cobain. Kita pengen nanti kita rasain sama-sama lah ya. Boleh minta dari tim panitia? Yeay. Apa ini yang manis Jadi banget? kita ada ini namanya Jigi Box ya, Jigi Box. Jigi Love You sini tulisannya. Nah, ini dessert box gitu loh zaman now gitu. Koko Cici boleh buka, boleh dikeluar-keluarin isinya. Nah, ini dia jadi ada saus Yang ini karamel, karamel ya, ada sama regal. regalnya. Regal. Terus ini ada dessert boxnya. Nah, wah, Super lucu. super lucu ya. Ini makanan-makanan lucu. Koko Cici boleh buka, boleh dicobain kok ini. Ya, Begitu. ketutupan ya. Itu kayaknya. Oke.
Kita ngecek semua. Yang biasa gini kok, biasanya nanti pasangannya yang bakal, istri yang bakal bukain ya. Kita yang suami tinggal makan. Bukan gitu, soalnya kalau ini suka kita buka, kadang-kadang gue salah bukanya mesti begini. Gitu. Cara bukanya nanti bisa jadi ini ya. Kan lebih detail, kalau lebih detail lebih tahu. Tapi itu works both ways gitu. Kadang-kadang aku juga kayak daripada lu salah gue aja yang kerjain dah. Kan benar. Jadi kecuali buka tutup botol yang keras. Oh iya iya. Itu yang pakai tenaga laki-laki gitu ya. Iya. biasanya kita mah tinggal nunggu, nanti tiba-tiba tolong dong bukain. Nah, baru kita buka. Buka kaleng, makanan kaleng. Iya, betul, Udah betul. urusannya. Aku kalau nyuci piring diomelin loh. Ya, Iya katanya. Capek lu nyuci, nanti gue nyuci lagi. Nyuci lu nggak bersih. Gitu. emang nggak bersih kali. Ya, mungkin ya. Pernah niat atau bantuin lo. Tapi belajar Yuriki. Saya dulu ngepel aja, kalau saya pel, terus anak lewat, saya nggak boleh. Itu perfeksionis tinggi itu nggak boleh, nggak bagus. Dan dia yang membuat saya berubah menjadi orang yang easy going. Saya bisa agak gemuk sekarang dibanding dulu yang kurus kering, karena saya apa-apa mau perfect gitu loh, nggak boleh, nggak bagus. Dan Terlalu perfect dia selalu nasehatin saya senang sekali. Dia bilang hidup untuk sekali, kenapa membuat orang lain menjadi tidak enak hati, feeling guilty. Hidup cuma sekali. So, Ya, bikin pusing. akhirnya saya belajar merubah mindset. Mindset itu luar biasa itu. Hidup cuma sekali, kita nikmati jika Nikmati aja katanya. Oke, jadi begitu ya? Iya. Oh, kalau dia dicampur. Kita cobain Jangan, satu-satu dulu, jangan. baru ketahuan rasanya apaan. Nggak apa-apa, cobain satu-satu. Boleh Yang gitu aku ya? cobain campur. Nggak apa-apa kok Ci, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, beda. Nih aku cobain ya. Kita sih. Mohon maaf Tidak ada, teman-teman. tidak perlu terlalu perfeksi. Apa aja boleh. Iya, tenang. Bebas aja Ci, bebas. Iya, ini karamel pasti manis. Iya. Wah, iya, nggak Ja, boleh ini terlalu sebenarnya banyak. bagus ya dipisah, jadi kita bisa nentuin ya mau berapa banyak ditaruh ya. Kita taruh aja semuanya. Langsung semuanya, nggak ragu-ragu. Maafin saya, tapi nggak apa-apa. Ini soalnya kelihatannya cobain. enak, Cobain. jadi saya cobain. Cobain dulu ya. Iya. Selamat makan ya kawan-kawan semuanya. Kamu? Ya, kamu duluan. Iya, mesti buka ya. Nah, Mesti buka ya. Lupa ya. gimana rasanya? Manis kali. Wah, kemanisan ya. Ini aja yang nggak terlalu manis. Gimana kok? Ci, bau apa? Belum Ada rumnya. Oh Belum iya. dicampur ini udah manis ya. Udah nggak usah. Ini jadi ini ram karamel regal. Ramnya berasa banget sih. Enak loh, karena dia kasih regalnya belakangan. Jadi regalnya tuh masih crunchy gitu ya. Kamu emang suka yang crunchy. Iya. Tahu aja. Kalau bisa ada kremesan di situ kremesan. Waduh. Iya. Yang kremes langsung. Aku sukanya yang gitu. Pakai ini. Kemanisan nggak? Padahal buat kamu ya. Di sebelah. Oke deh. Nah, tapi sebenarnya udah di teaser sih sama Koko Cici tadi ya. Maksudnya tadi juga kita udah belajar ya sebenarnya, maksudnya udah sama-sama nih tadi Coach ada ngomong, maksudnya ya sebenarnya dua pribadi yang lumayan berbeda, tapi kan dari tadi ya maksudnya kelihatan semuanya saling berusaha gitu, gimana caranya biar sama menjalani hubungan ini dua-duanya tetap merasa senang gitu kan, rasa enjoy. Nah, aku sih di sini penasaran sih, mau nanya pertanyaan ini gini. Selama momen nih Cici sama Koko sudah 33 tahun bersama, ada nggak momen apa yang paling sulit menurut Cici sama Koko yang bisa di-sharingin sama kita-kita? Yang paling apa? Yang paling sulit gitu, yang menguji kesetiaannya Cici sama Koko gitu. Apa ya? Nggak ada ya kita. Kayaknya kita malah Menguji. sulit. Nggak ada yang Seperti apa sulit. ya? Enggak, dulu dia ganteng. Ya. Terlihat sampai sekarang. Iya. Habis. Kalau lihat foto pernikahan kami, rambutnya tuh tebelnya minta ampun. Dan kami memang tidak memakai cincin pernikahan. Sesudah menikah dia lepas karena dia nggak biasa pakai cincin. Kalau saya cincin pernikahan saya diambil copet di base. Ya, waktu itu nggak bisa copot, habis melahirkan. Nah, udah akhirnya
ketika satu perusahaan itu waktu perusahaan yang kedua ya kalau nggak salah ya. Nah, tuh cewek-cewek di kantor sangkain dia belum nikah. Nggak pakai cincin. Satu hari dia mobilnya mogok ya kalau nggak salah ya. Tuh cewek ya. Jangan ngomong Dia teman sekantor, mobil mogok. Setelah mobil mogok tiba-tiba dia nongol di depan rumah. Jadi minta tolong. Terus saya bilang itu siapa? Baru dia cerita, itu orang yang nggak percaya aku sudah menikah. Jadi anak 2 turun masih kecil itu, yang 1 5 tahun, yang 1 2 tahun. Ajak. Apa? Jadi kebetulan waktu itu kantor deket dari Kebon Kacang ke Tamrin kan deket gitu ya. Dia minta tolong dong mobilnya mogok gini. Terus saya nggak tahu kenapa anak-anak saya nggak suruh apa, ikut nangis, ngikutlah 2 orang itu. Terus akhirnya dia marahin tuh cewek ya, kalau nggak salah kamu ya. Kamu tuh nggak percaya ya aku udah punya istri, kamu ngapain nongol di rumah gitu, pura-pura mogok dan segala macam. Ternyata mobilnya emang nggak mogok ya. Nggak mogok. Nah, terus masih ingat, saya udah lupa malah itu. Kan momen yang paling saya ingat itu, saya ingat banget tuh anak laki 2 bisa nangis papanya mau pergi gitu. Ya, it is the moment ya. Itu kita baru umur sekitar berapa 5 tahun ya. Pernikahan kita baru 6 tahun ya. Baru pernikahan 6 tahun. Dia juga masih muda dan sebagainya. Itu banyak godaan yang seperti itu. Apalagi ya cewek-cewek yang gitu-gitu yang agresif begitu ya, luar biasa ya. Tergantung dianya mau apa enggak ya, tergantung dia toh. Iya, nah, dan kita mau setia apa enggak itu tergantung kita kok, pilihan. Yang ketika kita berkata di altar, till death do we apart ya sampai maut memisahkan kita, itu harus kita memang meresapi sampai sumsum tulang kita, karena janji nikah itu bisa banyak orang langgar loh. Banyak kok itu. Banyak. Dalam susah dan senang, sehat dan sakit, sampai maut memisahkan kita, itu kan kita ucapin dihafal malah. Waktu itu kami menghafal sampai dia susah ngafal. Hafal itu, harus hafal. Dan itu harus menjadi nafas kita gitu. Nafas pernikahan kita ya sebenarnya. Karena pernikahan, kesetiaan itu bukan ukurannya. Saya tidak selingkuh loh, saya ini, tapi chatting sama orang. Kalau zaman sekarang kan begitu ya. Sampai ada istri-istri kalau suaminya pulang kantor dilihat, sampai nggak percayanya sampai kayak begitu. Nah itu. Saya nggak pernah lihat isi handphone suami saya, dan dia juga nggak pernah lihat. Kita punya privacy dan trust. Yang penting kita percaya. Trust, komitmen, iya. Kalau you don't have trust. Kalau kita udah percaya ya udah kita serahin semua. Dan kita yang dipercayakan harus tanggung Harus jawab sama jaga. kepercayaan Itu harus kita Iya, jaga harus percayaannya itu. Iya. Kalau kita nggak jaga, sulit. Kalau orang sudah tidak dipercaya, itu pernikahan seperti apa? Kita tidak saling mempercayai. Dan komitmen seperti apa yang kita mau jalani? Dasarnya Masih itu jauh yang loh penting perjalanan kalian berdua, masih jauh. Tentu. Tapi nanti setelah seumur saya, mungkin saya udah nggak ada, seperti kemarin ya, gitu loh. Rasanya baru kemarin gitu. Soalnya namanya perkawinan ya kita belajar terus, kita belajar. Tapi yang penting satu, emang yang penting saling percaya. Pokoknya kita berkomitmen. Itu aja yang kita pegang. Kita komit, kita udah married. Kedua, kita percaya apa yang dilakukan loh nggak jauh dari kita. Pokoknya kita udah dikasih kepercayaan, pasti dia juga percaya kita, kepercayaan kita juga dipegang juga sama dia. Ini kan kepercayaan saat misalnya di usia pernikahan. Apakah kesetiaan di usia pernikahan ini harus sama kadarnya dengan kesetiaan pas pacaran? Kayak misalnya soal komitmen, seberapa kuat itunya. Ada nggak kok Cici ngalamin juga gitu yang masa-masa pas pacaran, ujian-ujian kayak gini? Ya otomatis waktu pas pacaran kita udah sering percaya, kenapa kalau udah pacaran kita udah sering percaya, udah berkomit, otomatis tinggal diterus aja ke pernikahan.
Di pernikahan harus lebih. Nah di pernikahan Lebih. itu Karena benar-benar kita kita sudah pegang. janji di hadapan Tuhan, itu aja. Intinya aku bisa narik sih, aku mengerti sih maksudnya poin yang Cici sama Koko sampaikan gitu ya. Masalah kesetiaan ini jadi masalah yang penting, setia berkomitmen, setia sampai akhir dari semua janji-janji yang udah boleh dihafalin terus dikatakan di hadapan Tuhan juga gitu kan ya. Dan akhirnya dan aku juga bisa lihat sih di Cici sama Koko, kesetiaan yang Cici sama Koko jalanin ya berbuah seperti sekarang. Aku sama Mavin juga pasti ngeliatnya senang banget gitu. Oh, Cici sama Koko enjoy banget berdua bercandaan gitu ya, walaupun sudah lama ya bareng-barengan terus gitu ya, tapi maksudnya tetap kelihatan hangat. Tetap aku bisa kebayang sih gimana sih awalnya dulu, pas cerita tadi Cici Koko cerita gimana sih awalnya dulu Cici dan Koko juga menjalani hubungannya, ceritanya kayak gimana. Soalnya aku yakin nggak ages deh kalian tuh, nggak, maksudnya masih muda seperti yang dulu gitu spiritnya. Wah, ini sungguh senang ya kita bisa dapat kesempatan buat dengerin soal kesetiaan. Kenapa kamu? Kita benar boleh cut ya? Ini pimple patch kamu ganggu banget. Oh ya, maafin aku. Kayak kulit copot. Oke, ini deh satu pertanyaan terakhir kali ya, terakhir dari aku. Koko, Cici, kalau misalkan pasti kan dalam 5 tahun pacaran, 30 tahun menikah pasti pernah cekcok, pasti punya masalah, pasti pernah clash lah ya. Nah, caranya Koko sama Cici ini menghadapi itu gimana? Kita berdoa. Bareng-bareng. Ya enggak, masing-masing lah. Kirain Saya selalu gitu, misalnya sampai loh, saya kenapa melakukan itu ya? Kenapa? Nah itu kita langsung diem. Nah itu Ya nggak mungkin dong kita lagi ribut terus yuk kita berdoa. tadi pikir, bagaimana berdoa? Enggak lah. Ini terlalu Pokoknya itu parah. prinsipnya gini, kita marah tuh jangan sampai matahari terbenam, Terbenam, atau ya. jangan sampai matahari terbit, gitu aja. Pokoknya mau marah, pada saat itu marah, terus kita selesain Tanya, hari itu juga. silakan gitu. tanya dengan anak-anak, pernah nggak mama papa marah-marahan lebih dari 2 jam? Ya, kalau marah-marah Kan di kadang-kadang Alkitab juga bilang, jangan simpan kemarahanmu sampai matahari terbenam. Ya makanya kita itu, pokoknya ribut, selesain pada saat itu juga sampai selesai. Berarti memang Koko Cici itu kalau ada masalah ya bahas sampai selesai gitu ya? Iya, sampai selesai. Di doa masing-masing Setelah berdoa, itu diam baru dulu berdoa, habis itu ngobrolin baru gitu. kita ngomongin. Nah, soalnya kita punya kebiasaan setiap malam kita berdoa. Dari kita menikah itu pokoknya waktu itu jam 10 berdoa. jam 10 malam. Kemudian tidur. punya bayi dengan bayi, kemudian dengan anak-anak giliran berdoa. Sampai sekarang kami lakukan. Jadi otomatis kalau udah jam 10 langsung anak-anak tak 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 tak. Nah pada saat ngumpul Kita berdoa itu bersama, kan sharing bisa pada bersama. cerita-cerita sharing apa di situ kita. Itu bisa melihat bahwa kebaikan Tuhan tuh luar biasa dalam hidup kita. Dan saya suka sharing gitu, Tuhan itu baik loh gitu. Pernah ada suatu masa kita sulit sekali, ya, Betul. sulit sekali. Mau beli susu udah nggak punya uang waktu itu, ya. Saya minta dengan papa saya juga bisa sebenarnya. Saya tidak lakukan itu demi menjaga perasaan dia. Dan Tuhan kasih pas hari itu juga kan kita gajian ya. Kita bisa beli susu lagi untuk berapa. Kita pernah ngalamin seperti Pernah itu. ngalamin. Jadi susah seperti itu pernah kita alami berdua bersama-sama dan bukan menjadi satu gerutuan atau apa. That's life gitu loh. Jalanin. Dan satu ayat yang selalu kita ingat berdua itu Amsal 3 ayat 5 ya. Amsal 3 ya. Betul. Buka Amsal 3 ayat 5. Apa itu isinya? Itu ingat. Itu selalu Itu pegangan kita. dan dia selalu mengingatkan kalau perempuan tuh lebih banyak khawatir. Ini Dia kita, selalu- ini aku udah ketemu nih, aku bacain dikit ya. Ya. Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah itu. Iya. Jangan pikir pakai logika kita. Itu soalnya saya alamin. Saya pakai logika dulu pertama. Oh, pikir kenapa nggak bisa? Oh mungkin begini. Nggak bisa. Akhirnya nyerah saya. Dan ayat itu Kita yang ke mengingatkan. doa sama Tuhan baru dapat jawaban. Firman Tuhan itu ingat. mengingatkan. Dan akhirnya setelah itu kalau perempuan kan sering khawatir nanti.
ngalamin nanti khawatirlah anak-anak gimana, nanti kita gimana, khawatirnya lebih banyak perempuan. Dan dia selalu mengingatkan, burung di udara aja Tuhan pelihara, kenapa kita enggak? Ya. Itu akhirnya ya itu membuat kami ya jalanin aja. Jalaninnya apa? Harus bersama-sama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kalau kita ngandalin pengertian kita, nggak masuk akal manusia. Makanya saya senang itu yang lagu yang hitung berkat satu-satu ya. Bener kita ngalamin. Hitung berkat Kalau kita hitung kayak logika, wah gaji saya berapa, ditambah guru berapa, nggak cukup. Tapi kita bisa melalui bulan nggak bisa. Oke, boleh nggak? Kalau gitu aku juga mau minta deh sama Kak Cici pesan-pesan buat sobat kata yang anak-anak muda nih ya, pesan-pesan buat mereka, buat generasi muda pacaran nanti, maksudnya prinsip-prinsip pacarannya atau apa, ada yang mau disampaikan nggak ke sobat kata? Ada satu yang buat yang belum pacar, yang udah menikah. Saya minggu ini karena buka YouTube ada satu iklan dari Disney apa begitu. Dia mengatakan gini loh, kamu boleh-boleh aja merasa terpenjara di ruang pernikahanmu, tapi jangan lupa dalam rumah tangga itu ada nilai hormat, nggak melulu cinta. Itu buat saya, that's right loh. Itu filmnya Bidadari Mencari Sayap, itu pernikahan antara wanita Chinese yang berubah menjadi itu pindah. Itu luar biasa. Kalau bisa melihat lagi, ada satu film tadi saya cerita dengan Yuri, itu filmnya tentang The Fall. Bagaimana kecelakaan istrinya baru menikah dia lupa. Nah, itu boleh ditonton juga. Dan 45 years. Saya mau ajak dia nonton film 45 years. Itu tahun 2015 sih sebenarnya. Pernikahan 45 tahun nggak jaminan loh bahwa itu berkualitas. Jadi kita mau pacaran seperti apa, ingat, mata Tuhan tuh melihat kita kok. Apa yang kita buat di tempat yang tidak terlihatan pun Tuhan lihat kok. Tetapi apa yang harus kita lakukan selama hidup kita, satu adalah mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan Yesus menjadi teladan kita. Teladan kita. Kita ini manusia yang yang tidak sempurna, yang sempurna Tuhan. Dalam ketidaksempurnaan kita mau mengikuti teladan Kristus, itu luar biasa loh. Effortnya itu luar biasa harusnya. Tetapi kekuatan dan usaha yang kita lakukan itu bisa kita lakukan karena Tuhan sendiri kok yang kasih kekuatan ke kita. Jadi kita mah happy aja, teman-teman anak-anak kita selalu bilang kita emak bapak lu gokil masih bercandaan dan sebagainya macam. Dan itu kita lakukan, jangan berpikir jaim gitu. Karena dia senang bercanda. Kalau satu hari dia nggak ganggu saya tuh dalam seumur hidupnya dia nyesel kali ya. Dia senang sekali ganggu. Dan itu yang harus kita lakukan ya. Dalam kehidupan kita, Tuhan number one, bukan yang lain-lain. Jadi mau gimana pun Tuhan tetap nomor satu. Itu gimana caranya kita juga bisa siap menghadapi segala hal yang ada di hidup kita ya, apalagi hidup dalam pernikahan. Nanti kalau punya anak, pasangan kita atau anak kita number one, sesudah Tuhan. Number two, number three, yang mana? Yang mana? Yang mana? Oh, ini pertanyaan. Kalau nanti satu hari Anda dikaruniai anak, yang harus prioritaskan anak atau pasangan Anda? Atau Tuhan. Ya Tuhan udah pasti deh ya. Tuhan udah pasti. Setelah Tuhan yang diprioritaskan. Kalau aku nomor 2 dia. Pasangan. Kalau Yuri? Ya sama. Harus komit loh begitu. Jadi yang penting satu saling percaya, yang kedua respect. Itu aja sih. Kita respect pasangan kita percaya sama dia. Oke, luar biasa banget ilmu yang kita dapetin hari ini. Banyak banget yang aku serap nih dari Koko Cici, yang aku pelajarin sendiri.
yang akan jadi bekal kita ya masih ke depannya ya. Betul. Nah, kita mau thank you banget sama Coach Cici udah sharing sama kita. Mungkin next time kita bisa ngobrol lagi, dapat ilmu lebih banyak lagi dari Cici Koko. Boleh. Gitu. Oke Sobat Kata. Nah, mau ingetin buat semuanya, podcast berawal dari kata ini bakal tayang setiap minggu pertama, setiap bulan di minggu pertama jam 7 malam, dan kalian bisa akses semuanya melalui YouTube Gereja Kristus Ketapang atau GKK Apps. Buat linknya nanti bisa cek, ada di deskripsi, mestinya ditaruhin. Terus kalau kalian juga punya ide-ide yang menarik tentang topik gitu, topik-topik menarik yang bisa kita bahas di sini, feel free to comment, taruh aja semua idenya, komennya, pasti nanti dari tim akan coba lihat dan diskusikan gitu teman-teman. Jangan lupa juga like videonya sama di subscribe channelnya. Biar semakin banyak mungkin orang-orang yang bisa terinspirasi lewat video ini ya. Nah, dan terakhir seperti biasa kita mau dengar kata-kata mutiara dari Mr. Kata. Cinta, rasanya indah sekali. Apalagi saat bertemu sang pujaan hati. Pergi berdua, malaming bersama, dunia terasa begitu sempurna. Tapi, apakah rasa cinta sebatas itu saja? Apakah rasa cinta itu sudah cukup untuk kita berjalan bersama? Apa kabar dengan rasa bosan, rasa jenuh, dan konflik-konflik? Sobat Kata, rasa aja nggak cukup. Kita juga butuh komitmen. Komitmen untuk setia, untuk saling dukung, saling percaya, dan saling menghormati. Karena kenangan indah bukan cuma saat kita melewati masa-masa senang bareng, tapi juga saat kita melewati masa susah bersama. Dan itulah cinta yang sebenarnya. Berawal dari kata. Karena semua kisah berawal dari kata. Titik.